Computers, kali ini aku akan membacakan karangan singkat yang dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer. Sebelumnya, aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rina Budiarti, NPM 2022077719, semester atau lokal 3F reguler, tempat tanggal lahir Tabalong 6 November 2001, agama saya Islam, alamat rumah Desa Sayanyar RT 1 Kecamatan Banulawas Kabupaten Tabalong. Status perkawinan belum menikah. Pekerjaan saya seorang mahasiswi, cita-cita pegawai bank atau pegawai kantoran. Nomor WhatsApp 087800218465. Instagram saya @rina_061116. Alamat email saya rinabudiarti0611@gmail.com. Selanjutnya, saya akan membacakan karangan singkat yang bertemakan komputer sejauh yang saya tahu. Komputer adalah suatu perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga menghasilkan informasi bermanfaat bagi penggunanya. Definisi komputer adalah alat elektronik yang terdiri dari rangkaian berbagai komponen yang saling terhubung sehingga membentuk suatu sistem kerja. Sistem di dalam komputer tersebut dapat melakukan pekerjaan secara otomatis berdasarkan program yang diperintahkan kepadanya sehingga mampu menghasilkan informasi berdasarkan data dan program yang ada. Sejarah singkat perkembangan komputer. Perkembangan komputer sangatlah pesat hingga membawa perubahan besar dalam peradaban manusia. Pada awal mula sebelum terciptanya komputer adalah dari alat hitung. Sesuai namanya, komputer berasal dari bahasa Latin computer dan bahasa Inggris to compute yang berarti menghitung. Alat hitung permulaan yang populer adalah abakus yang dipakai orang-orang Romawi kuno dan Yunani kuno. Lalu, alat yang sudah dipakai untuk operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perkalian pangkat 2, dan akar pangkat 2 itu dibuat versi kalkulator otomatisnya oleh Blaise Pascal di tahun 1642. Ilmuwan Prancis itu menggunakan seperangkat roda gigi pada alatnya. Matematikawan Jerman Gottfried Wilhelm Leibniz lalu menyempurnakan temuan Pascal 30 tahun kemudian dengan menambahkan fitur sistem bilangan biner. Leibniz menambahkan roda gigi dalam memudahkan perhitungan, perkalian, dan pembagian. Sistem bilangan biner dikembangkan oleh Giorgio Boole untuk menemukan tipe baru pada matematika. Dia lalu menemukan metode yang disebut aljabar Boolean dan logika Boolean. Dari sistem dalam matematika ini lantas diaplikasikan pada mesin komputer pada saat itu. Muncullah kemudian sebuah mesin komputer pertama bernama Difference Agents nomor 1 karya Charles Babbage. Difference Agents nomor 1 yang ditemukan pada tahun 1820-an itu mampu menjadi mesin penganalisa dan sekaligus bisa diprogram manusia. Saat ini komputer sudah semakin canggih, tetapi sebelumnya komputer tidak sekecil, secanggih, sekeren, dan seringan sekarang. Dalam sejarah komputer, ada 5 generasi dalam sejarah komputer. Sejarah komputer menurut periodenya adalah alat hitung tradisional dan kalkulator mekanik, komputer generasi pertama, komputer generasi kedua, komputer generasi ketiga, komputer generasi keempat, dan yang terakhir komputer generasi kelima. Generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1956. Selama periode ini, generasi pertama dari komputer mulai dikembangkan. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk penyimpanan memori.
Tabung vakum digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan gerakan elektron di ruang evakuasi. Komputer generasi pertama sangatlah sulit untuk dioperasikan dan berbiaya sangat mahal. Generasi kedua pada tahun 1964 sampai 1971. Teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Penggunaan transistor pada komputer mulai digunakan di akhir 1950-an. Keunggulan transistor adalah bentuknya yang lebih kecil. Dengan bentuk minimalis dari transistor, komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Di generasi kedua ini, bahasa pemrograman mulai diperkenalkan, seperti contohnya COBOL dan Fortran. Teknologi penyimpanan memori juga berubah dari drum magnetik menjadi teknologi magnetik. Generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971. Pengembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chips silikon yang dinamakan semikonduktor. Teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer. Selama periode ini, mouse dan keyboard mulai diperkenalkan. Generasi ketiga juga sudah dilengkapi dengan sistem operasi. Generasi keempat pada tahun 1971 sampai sekarang. Di periode ini, prosesor mikro mulai diperkenalkan saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chips yang kecil. Prosesor pertama Intel 404 chips mulai menjadi otak utama di sebuah komputer. Saat periode inilah istilah personal komputer atau PC mulai digunakan. Dengan teknologi yang lebih maju, generasi keempat menjadi tonggak awal pembangunan internet. Generasi kelima sekarang sampai masa depan. Komputer generasi kelima dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan yang masih dalam tahap pengembangan. Contoh teknologi yang sudah sering digunakan adalah teknologi pengenal suara. Penggunaan pemrosesan paralel dan superkonduktor menjadi dasar dari kecerdasan buatan. Tujuan dari komputasi generasi terbaru adalah untuk mengembangkan perangkat yang merespon bahasa manusia. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang komputer, yaitu yang pertama ada Blazmer, mendefinisikan komputer sebagai suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima, memproses sesuai instruksi, menyimpan perintah, hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Yang kedua ada Hamaker. Menurut Hamaker, komputer merupakan mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang disediakan di memorinya, dan menghasilkan output berupa informasi. Yang ketiga ada Donald Sanders. Donald Sanders mengatakan bahwa komputer adalah sistem elektronik yang digunakan untuk memanipulasi data secara cepat dan tepat, dirancang dan diorganisasikan agar dapat secara otomatis menerima dan menyimpan data, memproses data hingga menghasilkan output berdasarkan perintah yang sudah tersimpan di dalam memori. Yang keempat ada William M. Forey. Sementara itu, William M. Forey memaknai komputer sebagai suatu alat pemrosesan data yang bisa melakukan perhitungan secara besar dan cepat, termasuk perhitungan aritmatika serta operasi logika, dan tidak ada campur tangan manusia. Dan yang terakhir ada Williams dan Sawyer. William dan Sawyer, definisi komputer yaitu mesin serbaguna yang dapat diprogramkan, bisa menerima data atau fakta-fakta serta gambar-gambar kasar, dan memproses atau memanipulasi data tersebut ke dalam informasi yang digunakan.
Pada umumnya, komputer terdiri dari 3 elemen utama, antara lain, yang pertama ada perangkat keras atau hardware, yang terdiri dari prosesor, RAM, hard disk, motherboard, dan CPU. Kedua, perangkat lunak atau software, yaitu sistem operasi dan juga berbagai aplikasi yang dimasukkan ke dalam hardware dan bekerja sesuai perintah dari pengguna. Yang ketiga ada pengguna komputer atau brainware, yaitu pemakai atau operator komputer. Secara sederhana, komputer juga bisa diartikan sebagai alat untuk menghitung aritmatika. Mengacu pada pengertian komputer sebelumnya, ada fungsi utama. Yang pertama, data input. Data tersebut diterima melalui aktivitas di keyboard, mouse, dan komputer lain atau peralatan lainnya. Yang kedua, data processing. Komputer melakukan pengolahan data sehingga menghasilkan output berupa informasi. Data yang diolah dalam komputer adalah bentuk teks, gambar, audio, video, grafik, dan lainnya. Yang ketiga, data output. Setelah melalui proses pengolahan data, dihasilkanlah output atau informasi. Informasi tersebut dapat disajikan melalui monitor, alat printer, dan speaker. Yang keempat, data storage. Komputer juga berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data, sehingga dapat ditemukan dengan mudah dan dipakai kembali. Yang kelima, data movement. Fungsi lain dari komputer adalah untuk memindahkan data dari satu komputer ke komputer lainnya. Komponen-komponen komputer. Berdasarkan fungsinya, komponen di dalam komputer dapat dibedakan dalam 3 kelompok, yaitu input, proses, dan output. Yang pertama ada komponen input. Komponen ini merupakan komponen hardware yang memiliki fungsi sebagai pemberi perintah berbagai tugas yang akan diberikan kepada komputer. Beberapa komponen input tersebut diantaranya keyboard, memberikan input atau masukan berupa alfanumerik dan interpretasi ASCII lainnya. Mouse dan trackpad, alat yang menghubungkan brainware dengan layar monitor. Yang selanjutnya ada pen untuk layar sentuh. Fungsinya mirip seperti mouse namun bentuknya seperti pena. Dan yang terakhir ada scanner, alat untuk memindai gambar yang akan dimasukkan ke dalam sistem komputer. Yang kedua ada komponen proses. Komponen ini memiliki fungsi untuk mengolah data atau memproses perintah yang diberikan oleh brainware yang kemudian ditampilkan pada komponen output. Beberapa komponen output diantaranya adalah monitor, komponen komputer yang dapat menampilkan proses yang sedang dikerjakan sebuah komputer. Kemudian printer, komponen yang dapat mencetak informasi ke dalam bentuk hard copy. Selanjutnya speaker, komponen yang dapat menghasilkan output berupa audio atau suara. Jenis-jenis komputer. Berdasarkan bentuk dan ukurannya, komputer dapat dibedakan menjadi 7 jenis komputer. Adapun jenis-jenis komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama, komputer portable. Ini adalah jenis komputer yang mudah dibawa kemana saja, di mana penggunanya untuk keperluan penelitian di lapangan dan berpindah-pindah. Yang kedua, komputer desktop. Sesuai dengan namanya, ini adalah komputer yang ada di atas meja. Komputer ini memiliki CPU yang terpisah dari monitor dan keyboard. 3. Komputer flametop. Ini adalah komputer yang bentuknya kecil dan bisa digenggam. Komputer jenis ini sudah sangat jarang digunakan sejak ditemukannya smartphone. 4. Komputer tower. Ini adalah komputer yang bentuknya lebih besar dari komputer desktop dan biasanya diletakkan di atas meja atau samping meja. Komputer ini dapat ditambahkan perangkat pendukung karena memiliki expansion slot. Kelima, komputer notebook. Ini adalah jenis laptop namun dengan ukuran yang lebih tipis. Umumnya, banyak digunakan oleh pelajar, pengajar, dan peneliti yang membutuhkan perangkat komputer yang ringkas dan ringan. Yang keenam, komputer handbook atau sub notebook.
Ini adalah jenis notebook yang umumnya lebih kecil dari netbook. Pada umumnya, handbook memiliki prosesor dengan spesifikasi yang rendah. Dan yang terakhir, komputer laptop. Ini adalah jenis komputer yang dapat diletakkan di pangkuan penggunanya. Laptop memiliki CPU, monitor, dan keyboard yang menyatu dan mudah dibawa kemana-mana. Demikian pembacaan karangan singkat yang bertemakan komputer sejauh yang saya tahu. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Kita semuanya terang.